keluarga Iman Rasuli dan narasumber malam hari ini Pak Jimmy Jeffrey, Apologia Historia. Kami sambut teman-teman yang seakidah dengan kami dengan Salam Alehem, Besem Hamasya, dan bagi yang belum seakidah dengan kami ucapkan Ahlan Wasalan, Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi semua dimanapun Anda berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa menyertai dan memenuhi batin saudara-saudari semua. Malam ini kembali bersama Pak Jimmy Jeffrey, kita menggunakan hak jawab kita sebagai pertanggungjawaban iman untuk merespon tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada kekristenan dari Rabi Tovia Singer, Muhammad Ali, dan kawan-kawan. Tema spesifik yang kita kupas dan akan kita iris kecil-kecil biar jelas, yaitu apakah Kristen membajak kitab suci Tanakh milik Yahudi. Sesi live malam ini ditujukan bukan untuk memulai konfrontasi atau perdebatan, tapi menjawab agar para penuduh paham bahwa mereka benar-benar tidak pernah paham akan iman Kristen, dan ya memang mereka selalu gagal paham. Baik, sebelum kita mulai, kita buka sesi ini dengan doa. Bagi yang belum seakidah, silakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari yang di sini kita satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, amin. Bapa yang kami kenal melalui firman-Mu yang telah nuzul ke dunia demi keselamatan kami, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dan Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan atas berkat, anugerah, pemeliharaan-Mu hingga pada saat ini. Sebentar kami akan memulai sesi counter argumen kami, urapi hamba-Mu Pak Jimmy Jeffrey dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Perlindungan dan kasih setia-Mu senantiasa tercurah atas kehidupan Pak Jimmy beserta dengan keluarga besarnya. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus yang mengasihi semua umat manusia, kiranya melalui sesi malam ini, Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, menuntun keselamatan jiwa kami. Singkapkan semua selubung, nyatakan kebenaran yang akan memerdekakan setiap kami. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami dan menginsafkan setiap orang di dalam pengajaran-pengajaran dari keluarga Iman Rasuli beserta narasumbernya. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga peralatan dan perlengkapan yang kami gunakan, agar bisa digunakan tanpa gangguan. Kami serahkan sesi malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sembahan kami berdoa. Immanuel, amin. Silakan dimulai Pak Jimmy. Ya, baik. Oke. Topik kita malam ini berjudul Kristen membajak tanda kutip kitab suci tanah milik Yahudi. Apakah tuduhan seperti itu benar? Kalau kita lihat, cermati berbagai argumen yang ditujukan kepada kekristenan oleh para polemikus yang menganggap bahwa kekristenan mengambil atau membajak kitab suci tanah, atau dalam kekristenan disebut PL, yang sebenarnya milik Yahudi. Nah, kalau kata membajak itu biasa kita kenal istilah bajakan. Jadi menurut penuduh ini, kitab suci Kristen Perjanjian Lama itu adalah kitab pajakan. Jadi bukan milik Kristen, tetapi dibajak yang sebenarnya milik Yahudi. Nah, ini tuduhan yang sarkas sebenarnya di beberapa akun Facebook dan di beberapa diskusi lainnya. Namun tuduhan yang lebih soft, jadi yang lebih halus, itu diangkat oleh saudara Menahem Ali. Dia tidak menggunakan kata membajak, tapi mengadopsi. Jadi kesannya softly. Kristen mengadopsi tanah. Nah, sebenarnya kata mengadopsi juga tidak tepat, karena mengadopsi berarti tanah atau perjanjian lama itu bukan milik asli. Seperti kita mengadopsi anak, berarti itu bukan anak asli, tetapi anak angkat atau anak adopsi. Jadi sebenarnya prinsipnya tuduhan ini sama. Kata membajak itu yang nadanya
sarkas, tetapi yang lebih softly istilah yang digunakan menam alih, mengadopsi. Nah, pada malam hari ini kita akan menggunakan hak jawab kita terhadap tuduhan-tuduhan seperti ini. Oke, sebelum kita lebih jauh, kita perlu dulu memahami dulu beberapa terms dasar supaya kita ngerti sebenarnya maksud pembahasan ini. Yang pertama, bagi yang mungkin masih belum tahu, bahwa kekristenan menyebutnya Old Testament, Perjanjian Lama, kitab yang sama itu disebut oleh Yahudi sebagai Tanakh. Itu akronim dari Torah, Nevim, Ketuvim. Nah, kemudian istilah berikutnya Yahudi. Yahudi atau bahasa Inggrisnya Jews atau Jewish, itu sebenarnya merujuk pada etnis, sebuah etnis. Nah, dalam hal ini, kalau melihat sejarahnya, itu bersumber dari penyebutan kerajaan Yehuda atau kerajaan bagian selatan yang pusatnya di Yerusalem. Dan dari sejarah kita tahu, sejak Rehoboam dan Yerobeam, itu akhirnya kerajaan Israel Raya yang dibangun oleh Daud dan Salomo itu akhirnya pecah. Di utara disebut sebagai Israel, pusatnya di Samaria, dan di selatan disebut Yehuda. Nah, tetapi yang tetap menjaga kemurniannya dan tetap mewakili sebenarnya Israel itu adalah bagian selatan, Yehuda. Sedangkan bagian utara itu akhirnya sudah tidak murni lagi karena mulai bercampur dengan paganisme dan sebagainya, sehingga mereka, bagi orang Yahudi, menganggap mereka sudah bukan murni Yahudi lagi. Nah, itu disebut mereka sebagai orang Samaria, dan bahkan mereka punya versi Torah sendiri, itu yang dikenal dengan Samaritan Pentateuch. Ini menarik, kita akan bahas tentang Samaritan Pentateuch ini, karena poin ini sering diangkat oleh Ali. Diangkat terutama masalah lokasi tempat anak yang akan dikorbankan, itu dijadikan semacam proof text oleh Ali untuk menjustifikasi adanya perbedaan berbagai jenis versi Torah. Oke, itu kesempatan lain. Kemudian ada catatan juga istilah Samaria itu yang sebenarnya nanti muncul pada era-era sesudah Salomo, tetapi dalam Quran punya penyebutan yang lebih awal. Nah, ini cukup complicated sebenarnya. Samaria yang mana yang dimaksud dalam Quran? Oke, itu kita tidak bahas. Kemudian term yang lainnya yaitu Judaisme atau Judaism. Nah, ini berbeda dengan Jewish. Karena Judaisme itu adalah sistem kepercayaan yang bersumber dari Torah dan kitab para nabi. Dan Judaisme sendiri sebenarnya terbagi di dua era. The Second Temple Judaism itu dari era Ezra sampai di tahun 70 Masehi. Tepatnya pada masa Bait Allah kedua dihancurkan. Jadi itu jadi tonggak sejarahnya, karena dari hancurnya Bait Allah dan saat itu juga orang Yahudi tercerai jadi diaspora, itu kemudian masuk era Rabbinic Judaism. Dan kalau kita pelajari tentang kedua hal ini, memang Rabbinic Judaism nadanya sudah lebih banyak bernada apologetik terhadap kekristenan, karena kekristenan eksis pada abad pertama berikutnya, dan itu akan dan terus berhadapan dengan pihak Judaisme, jadi pihak Rabbinic Judaism. Oke, ini istilah-istilah dasar yang kita perlu pahami dulu. Kemudian kita pahami juga timeline penulisan Alkitab. Dalam timeline ini kita lihat bahwa penulisan itu dari sekian ribu tahun yang lalu, ini disebut 2900 sebelum Masehi, itu adalah era generasi patriark atau para
tonggak-tonggak nenek moyang bangsa Israel sampai pada era Perjanjian Baru. Tapi ada masa silent years, jadi era intertestament, kurang lebih sekitar 400 tahun. Nah, pada masa itu Allah seperti berdiam, jadi Roh Kudus seperti diam, nanti kemudian mulai dinyatakan tentang pernyataan wahyu Allah di Perjanjian Baru sejak lahirnya Yesus dan seterusnya sampai lahirnya kekristenan. Jadi ini timelinenya, dan ini sebenarnya slide yang bisa juga dipakai untuk perbandingan dengan Quran, karena kita lihat dari sisi timeline, Bible itu sebenarnya sebuah kumpulan kitab dari era yang sangat panjang, kurang lebih 1500 tahun, ditulis oleh sekitar 40 penulis, tetapi punya tema yang harmoni. Nah, ini yang dicoba dikoreksi atau diluruskan oleh Quran yang ditulis pada satu masa. Oke, ini sekedar perbandingan. Nah, kita masuk pada intinya. Apakah kekristenan membajak atau mengadopsi tanah? Nah, data ini menunjukkan bahwa Yesus menggunakan bahkan meneguhkan tanah. Dalam Lukas 24 dari 7 dituliskan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Kemudian dalam Lukas 24 ayat 44 itu juga ditulis tentang kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Oleh seorang scholars, F.F. Bruce, dalam bukunya The Canon of Scripture, dia nyatakan begini, Jesus, according to all the strata of the gospel tradition, regularly appealed to the Hebrew scriptures to validate his mission, his words, and his action. Jadi kalau kita lihat, Yesus menggunakan Torah dan meneguhkan Torah itu sendiri. Sehingga pengajaran Yesus tidak bisa dipisahkan dengan Torah atau dengan tanah. Oke, ini poin pertama. Kemudian jadi pertanyaan, lalu Torah yang mana yang digunakan Yesus pada masa itu? Nah, dari data sejarah, ternyata pada abad pertama itu ada beberapa versi textual tradition. Yang utama tentu versi Hebrew atau oleh scholar menyebutnya proto-Masoret. Jadi belum bisa dikategorikan Masoret teks karena Masoret teks itu produk oleh kaum Masora nanti sekitar abad ke-8, 9, 10. Jadi pada abad pertama itu oleh scholars disebut proto-Masoret. Itu kitab suci dalam Hebrew. Dan ada Septuaginta atau LXX, itu mulai ditulis sekitar abad ketiga dan kedua sebelum Masehi. Dan itu dalam bahasa Greek, Yunani. Lalu ada juga versi Targum, semacam parafrase, terjemahan yang sangat dinamis, kitab tanah ke dalam Aramik. Dan itu juga sudah umum digunakan. Dan akhirnya kita juga bisa ketahui lewat penemuan arkeologi adanya Dead Sea Scroll dan juga ada Samaritan Pentateuch. Nah, artinya pada masa Yesus itu tidak ada semacam kekakuan harus menggunakan satu versi yang mana. Dan memang kalau kita pelajari dalam Injil itu banyak merujuk ke naskah-naskah teks-teks yang sifatnya Septuagintal, tetapi juga ada yang lebih cocok ke proto-Masoret. Jadi sebenarnya tidak bisa kita langsung katakan, oh semuanya perjanjian baru itu merujuk pada teks-teks dalam Septuaginta. Tidak, karena ada beberapa yang lebih dekat dengan Masoret teks atau tepatnya proto-Masoret. Nah ini
konteks sejarahnya. Nah, kemudian kita masuk ke para rasul. Para rasul pun juga seperti Yesus, mereka menggunakan kitab suci dan menyebutnya sebagai scripture. Seperti dalam 1 Timotius 4 ayat 13, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Kemudian dalam 1 Petrus tertulis dalam kitab suci, mengutip kitab suci. Dalam Yakobus. Jadi kalau kita perhatikan di sini, mulai Yesus dan para rasul menjadikan tanah itu bagian dari kitab suci mereka. Jadi tidak terpisahkan. Karena pada masa itu belum ada perjanjian baru. Oke, sekali lagi, pada masa Yesus dan para rasul belum ada perjanjian baru. Nanti mulai berkembangnya gereja mula-mula yang tadinya pengajarannya lewat para rasul, kemudian dirasakan perlu untuk menuliskan. Nah, sehingga para saksi mata kemudian menuliskan. Jadi ada Matius menuliskan, kemudian Markus dia menuliskan berdasarkan kesaksian Petrus, kemudian Lukas salah satu dari 70 murid menuliskan, dan kemudian di akhir sekitar abad pertama dituliskan oleh Yohanes tanpa perlu mengulangi beberapa teks-teks dalam ketiga Injil lainnya yang dikenal dengan Injil Sinoptik, dan lebih banyak mengisi pada pengajaran-pengajaran tentang seperti masalah kristologi dan lainnya. Nah, jadi pada masa para rasul, kitab suci yang dimaksud pada waktu itu adalah tanah. Nanti kemudian sesudah para penulis perjanjian baru menulis, kemudian pada masa berikutnya itu dilakukan pengumpulan dengan istilahnya proses kanonisasi, dan itulah yang kemudian oleh Kekristenan mula-mula dijadikan sebagai lengkap dari kitab suci yang ada. Jadi dinyatakan sebagai tambahan scripture untuk kekristenan karena berisi pengajaran dari Yesus dan para rasul. Nah, ini saya perlihatkan contoh bagaimana pengutipan teks-teks dalam perjanjian baru, perjanjian lama atau tanah dalam perjanjian baru. Oleh beberapa scholar, misalnya dari Baxter Bible, menghitung jumlahnya 829 kutipan atau alusi, kemudian George Pentecost menyebut 885 kutipan. Nah, ini diagram ini salah satu contoh, mulai dari Kejadian 1 ayat 26, itu dikutip dalam Roma 1 ayat 23, dan seterusnya. Nah, artinya jumlah yang 800-an ini membuktikan bahwa perjanjian baru itu dengan tanah itu satu kesatuan. Karena pengajaran perjanjian baru banyak mengambil dari poin-poin perjanjian lama. Dan itu dimulai dari Yesus sendiri. Nah, kemudian oleh Menahem Ali dicoba istilahnya dikecilkan arti ini. Apalagi dalam salah satu webinar dia mencoba mengangkat tentang sejarah Abraham yang menurutnya sangat minim dalam perjanjian baru. Lalu kemudian dia bandingkan antara Quran dan tradisi Yahudi. Nah, ini dia cara membandingkan karena dia berasumsi perjanjian baru itu terpisah. Seperti Quran terpisah dengan tanah. Padahal perjanjian baru dengan tanah itu satu kesatuan. Jadi dengan satu kesatuan itu, maka penulis perjanjian baru tidak perlu lagi menulis sejarah ulang, menulis kisah-kisah dalam perjanjian lama itu, kisah Daud, kisah Musa, termasuk kisah Abraham, ditulis kronologisnya. Tidak perlu. Karena untuk apa?
Karena kitab suci perjanjian lama tanah itu sudah bagian dari pengajaran kekristenan awal. Nah ini sebuah cara berpikir yang keliru dari Ali. Lalu dia coba bandingkan dengan bagaimana beberapa kisah Abraham, khususnya pada waktu dia keluar dari Ur Kasdim, itu kemudian diartikan keluar dari api, dan dianggap ada kesamaan dengan tradisi rabbinik, dengan tradisi Yahudi. Dan memang ada kemiripan, tetapi kemiripan dengan tradisi rabbinik atau rabbinic Judaism. Tetapi kalau balik ke Second Temple Judaism, itu minim datanya. Apalagi di tanah itu sendiri. Di tanah itu sendiri tidak ada petunjuk tentang hal itu, bahwa Abraham keluar dari api. Nah ini perlu pembahasan tersendiri. Jadi apa yang diklaim Ali itu justru merujuk pada tradisi rabbinik yang nanti muncul pada abad-abad berikutnya. Tetapi kisah yang utama yang ada dalam Tanakh itu justru tidak sinkron. Kenapa? Di dalam Tanakh tidak ada mencatat atau petunjuk apapun yang menyebutkan Abraham bersama Ismail pernah ke Mekah. Itu tidak ada. Walaupun Ali mencoba mengutak-atik kata Al-Qiblah, Road to Shur, dan sebagainya. Dan ini saya sudah bahas dalam tulisan di blog saya atau di Facebook. Oke. Itu kita akan bahas tersendiri. Kapan waktu khusus tentang Ur Kasdim ini memang belum ada webinar khusus tentang ini. Nanti suatu saat kita akan bahas lebih detail. Tetapi kembali ke poin dari kutipan ini, kita ajukan pertanyaan balik ke Ali. Kalau Ali mencoba membangun missing link ya dari tanah ke Quran, pertanyaan, silakan Ali nanti jawab di webinarnya, berapa jumlah kutipan tanah itu dalam Quran atau dari hadis? Pertanyaan cuma itu. Ada berapa? Silakan tunjukkan. Jumlahnya ratusan, puluhan, atau berapa? Kalau dianggap ada benang merah. Nah ini PR bagi Ali. Kita akan lihat bagaimana dia akan menjawab pertanyaan ini. Oke, sekarang kita masuk ke poin inti pembahasan ini. Jadi kita sudah nyatakan beberapa data yang mengafirmasi bahwa sebenarnya kekristenan itu juga pemilik kitab suci tanah. Karena dari Yesus, para rasul menjadikan itu bagian sebagai kitab suci mereka. Nah, jawaban standar kalau dianggap itu klaim eksklusif milik Yahudi, jawaban standar gini. Yesus, para rasul, gereja mula-mula adalah orang Yahudi. Maka mereka juga pemilik kitab suci PL. Nah ini sebenarnya jawaban sederhana. Karena kalau dikatakan pemiliknya orang Yahudi, nah kebetulan Yesus, para rasul, gereja mula-mula adalah orang Yahudi. Ya jadi tidak ada masalah. Nah sayangnya jawaban standar ini diremehkan dalam tanda kutip oleh Ali waktu dialog dengan Don Ditan, meremehkan jawaban ini padahal sebenarnya maknanya dalam. Nah tapi kita menarik gini, respon Ali gini, poinnya kira-kira gini, berarti Muhammad bisa juga disebut pemilik kitab suci tanah karena dia juga memiliki darah Yahudi. Nah Ali pernah menulis tentang ini di Facebook. Nah, respon balik kita pertama, kita tidak membahas ya, apakah benar klaim dia bahwa Muhammad punya darah Yahudi atau tidak, itu pembahasan sendiri. Katakanlah benar, apakah ada data yang menunjukkan bahwa Muhammad dikenal sebagai orang Yahudi atau bagian dari bangsa Yahudi? Kemudian kedua, ini yang penting. Apakah ada petunjuk bahwa Muhammad hidup sebagai bangsa Yahudi? Misalnya, disunat di hari ke-8. Nah ini
hadisnya juga masih boleh katakan kurang atau mungkin nggak ada tentang data yang menyatakan Muhammad disunat di hari ke-8. Apalagi tentang data bahwa orang tuanya mempersembahkan korban bakaran di Bait Allah, beribadah di Bait Allah atau sinagoge. Nah, ini konsekuensi kalau Ali mau mengklaim ke darah Yahudian dari Muhammad. Nah, kemudian yang poin ketiga, ada berapa banyak teks tanah atau PL yang dikutip dan diajarkan oleh Muhammad baik dalam Quran atau hadis. Nah, ini respon balik kita terhadap klaim dari Ali untuk menjawab jawaban standar tadi. Oke, sekarang kita coba elaborasi lebih lanjut jawaban standar tadi bahwa Yesus, para murid juga adalah orang Yahudi, maka wajarlah disebut juga pemilik tanah. Nah, ini data sebagai pelengkap saja bahwa Yesus memang orang Yahudi, menjalankan tradisi Yahudi saat itu, walaupun nanti pada saat dia mulai mengajarkan esensi dari ajaran Torah, yang pada intinya dia tidak batalkan, tetapi dia genapi. Jadi dengan memberi makna yang baru terhadap Torah. Nah, data yang sebenarnya jadi tantangan Ali bisa tunjukkan juga seperti Paulus. Paulus menyatakan dalam Filipi 3:7 tentang dirinya, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, dan seterusnya. Apakah Ali bisa menunjukkan data seperti ini? Nah, kemudian pengikut Yesus awal atau gereja mula-mula yang di Yerusalem, itu juga sudah ada sejumlah besar imam dan rabi. Selain Nikodemus dan Yusuf Arimatea. Misalnya dalam Kisah Rasul 6:7, di situ tertulis, sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan mereka juga pemilik sah tanah, karena mereka orang Yahudi. Oke. Nah, kita akan lihat lebih dalam lagi. Kekristenan mula-mula itu dianggap oleh orang Yahudi saat itu yang tidak percaya itu sebagai sekte. Atau kalau sekte itu berarti sempalan dari mainstream, ajaran mainstream. Nah, dengan kata lain, pada awalnya mereka dianggap bagian juga dari Yudaisme, tetapi yang menyimpang, maka disebut sekte. Nah, ini penyebutan mereka kepada gereja mula-mula, yaitu disebut the way atau jalan Tuhan. Nah, kenapa disebut sekte? Kenapa mereka dianggap seperti menyimpang? Karena kelompok ini mengajarkan dan menerima Yesus itu sebagai Sang Mesias. Jadi kuncinya di sini penerimaan Yesus sebagai Mesias atau tidak. Nah, salah seorang ini termasuk apologet generasi awal sekali, Apolos. Dia seorang yang fasih berbicara, sangat mahir, apalagi dia berasal dari Alexandria. Nah, kita tahu Alexandria itu termasuk salah satu kota terpelajar. Di sana ada perpustakaan yang sangat megah, walaupun akhirnya pada abad-abad 78 akhirnya hancur dibakar. Jadi keberadabannya itu sangat tinggi di daerah Alexandria. Dan menariknya juga dalam teks Perjanjian Baru yang sangat disukai atau dianggap valid oleh para scholar, terutama tekstual criticism scholar, itu naskah-naskah Alexandrian. Alexandrian ini dianggap manuskripnya itu lebih tua, lebih mendekati autografnya dibanding Western text atau Byzantium text. Nah, Apolos ini seorang yang
fasih, cerdas. Mungkin sama dengan seperti Ezra, dianggap fasih dalam kitab suci. Nah, setelah dia teliti, akhirnya dia mengakui bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Dan kemudian dia tak jemu-jemu membantah orang Yahudi. Jadi di sini kalau kita lihat sebenarnya penolakan di sini kepada kekristenan awal itu karena Yesus, yang oleh mereka yang saat itu memang jumlahnya mayoritas menolak Yesus itu sebagai sang Mesias. Sebaliknya, oleh kekristenan awal menerima sebagai sang Mesias. Nah, tetapi ada poin yang penting di sini yang kita harus tegaskan berkaitan dengan tanah. Bahwa kekristenan Yudaisme sama-sama memahami adanya pengharapan mesianik dalam tanah. Tetapi berbeda saat bersikap terhadap Yesus. Nah, sebenarnya dalam sejarah Yudaisme sendiri banyak bermunculan Mesias-Mesias karena mereka memang mengharapkan Mesias. Ini salah seorang rabi yang telah percaya Kristus, Isaac Zavira. Ini bukunya sangat bagus, punya referensi yang cukup lengkap dari data-data rabbinik. Dalam bukunya The Return of the Kosher Pig, The Divine Messiah in Justo, dia mendaftarkan nama-nama yang dianggap Mesias. Mulai dari Bar Kokhba itu pada sekitar abad pertama, awal abad kedua. Kemudian Rabi Mose dari Kreta, itu abad 5, kemudian Sarni Sarnos, banyak lagi, sampai pada sekitar abad 18, itu ada Yakov Frank, seorang pengikut Kabbalah. Ini Kabbalah salah satu aliran mistik dari Yudaisme, yang waktu itu menganggap Yakov Frank itu adalah Mesias. Jadi sebenarnya ada upaya-upaya mencari Mesias itu. Ini adalah pembaptisan rahasia kita diselamatkan oleh Allah. Ya. Nah, kemudian oke. Nah, jadi pertanyaan sebenarnya untuk pihak Yudaisme saat ini, terutama kepada Tovia Singer, model seperti Mesias apa yang diharapkan di era modern saat ini? Apakah dia akan muncul sebagai seorang tokoh politik dan sebagainya? Kita tidak tahu, karena mereka masih menantikan sang Mesias. Tetapi poin yang saya ingin angkat dengan data ini, yaitu berkaitan dengan judul kita. Apakah orang-orang Yahudi itu yang menerima Mesias-Mesias masing-masing itu bukan pemilik sah kitab suci? Oke, saya kira pertanyaan ini ditujukan bagi mereka yang mencoba menganggap Yesus bukan pemilik sah kitab suci, kitab tanah. Nah, contoh yang lebih konkret lagi, ini spesifik pada Bar Kokhba. Bar Kokhba ini salah satu Mesias, jadi generasi awal sesudah era Yesus yang dianggap sebagai Mesias. Dia sendiri nyatakan seperti dalam Sanhedrin 93b bahwa I am the Messiah, saya adalah Mesias. Nah, kemudian yang menariknya dalam Yerusalem Talmud itu dalam Tanait 4 ayat 5, Rabi Akiva menjustifikasi atau meneguhkan bahwa Bar Kokhba itu adalah sang Mesias. Dikatakan, when Rabi Akiva saw Bar Kokhba, he said, this is King Messiah. Nah, jadi pertanyaannya, apakah dengan menyebut Mesias, Bar Kokhba sebagai Mesias, walaupun akhirnya gagal sendirinya, kenapa? Karena Bar Kokhba akhirnya mati, dibunuh oleh tentara Romawi,
karena dia memimpin gerakan pemberontakan kepada kerajaan Romawi. Setelah itu pengikutnya langsung redup, gerakannya redup. Nah, apakah Rabi Akifah bukan pemilik sah kitab suci? Nah, ini pertanyaan balik. Apalagi kita tahu Rabi Akifah itu salah satu sumber penulisan Mishnah di era Tanaitik, era-era awal sebelum masuk ke kompilasi Talmud Yerusalem maupun Babylon. Nah, selanjutnya kita akan dengar data dari orang Yahudi sendiri, tokoh-tokoh Yahudi awal. Karena saya melihat begini, kemungkinan besar tuduhan bahwa kekristenan membajak kitab suci itu sebenarnya lebih dikembangkan oleh polemikus Muslim, seperti mau jadi pembela Yahudi. Karena dari data yang ada sebenarnya Yahudi tidak seperti itu. Mari kita lihat datanya. Misalnya dikatakan Tripo. Tripo ini ada seorang Yahudi yang jadi lawan debat dari salah satu tokoh gereja, Justin Martyr. Ini dalam tulisan Justin Martyr di Dialogue with Tripo, dia katakan gini, ini kata Tripo ya, we admit that all the scriptures which you have quoted refer to him. Nah ini him ini maksudnya Christ. Christ ini bukan Yesus ya pengertian Tripo, tapi Mesias. Dikatakan lagi, indeed that the scriptures announce that Christ, the Messiah, had to suffer. Jadi Tripo meneguhkan kitab-kitab suci itu yang dikutip oleh Justin Martyr. Hanya saja dalam dialog ini dia katakan bahwa silakan buktikan bahwa Mesias itu menderita terkutuk berdasarkan data-data dalam Torah. Nah, ini kalau lalu Justin Martyr menjawabnya bahwa itu juga sudah dinubuatkan. Nah ini kita bisa bahas tersendiri tentang ini. Tapi poinnya apa? Poinnya sebenarnya orang Yahudi awal pada waktu itu tidak masalah penggunaan kitab suci tanah oleh pihak kekristenan. Yang mereka permasalahkan interpretasinya yang berbeda. Kemudian di abad pertengahan ada Rambam, Maimonides. Ini juga berapa kali dikutip oleh Ali. Nah ini justru lebih tegas lagi berkaitan tentang kitab suci. Rambam malah berkata negatif terhadap Muslim. Dia katakan gini, it's permissible to teach the commandment to Christian. Jadi ini diizinkan untuk mengajar tentang aturan-aturan Torah maksudnya kepada kekristenan, and to draw them to close to our religion, untuk menarik mereka dekat dengan agama kita. Nah, tapi di sini dikatakan this is prohibited regarding Muslim. Nah ini dilarang bagi Muslim. Wah, why? Kenapa? Nah kata Rambam, because sebab mereka reject the divine origin of the Torah. Nah kemudian pertanyaan yang berikutnya yang lebih tegas lagi. Christian on the other hand believe the text of the Torah is mutable, although they interpret it improperly in their comment. Nah, penegasannya, their scriptures are the same as our own. Jadi kitab suci Perjanjian Lama dan tanah mereka itu sama, hanya diinterpretasi. Dan interpretasi yang banyak berbeda itu terhadap teks-teks nubuatan mesianik yang pada intinya mereka membantah itu ditujukan pada Yesus. Misalnya pasal yang paling terkenal Yesaya 53 yang dari kekristenan menyatakan bahwa itu merujuk pada Kristus dan bagi mereka menolaknya. Tetapi penolakannya mereka memang agak beda ya. Kalau Tovia Singer mencoba pakai pendekatan pertengahan, tetap yang mengatakan bahwa
Mesias yang dimaksud di Yesaya 53 itu merujuk pada bangsa Israel. Itulah yang dimaksud Mesias. Tetapi bertolak belakang dengan rabi-rabi Yahudi awal dalam Talmud Targum yang semuanya merujuk pada Mesias, bukan pada bangsa Israel. Nah, ini menarik, kita akan kupas tersendiri mengenai Yesaya 53. Nah, poin terakhir yang kita perlu tegaskan, saya mengutip tulisan F.F. Bruce, The Canon of Scripture, pada halaman 29. Di sini menegaskan tentang kekristenan menggunakan Old Testament itu sebagai bagian kitab suci mereka, dan demikian juga oleh orang Yahudi sebagai tanah. Dan ini sebenarnya kekristenan itu sudah melakukannya sejak dari Yesus sendiri yang telah menggunakannya, lalu para rasul, para bapak apostolik, para bapak gereja sampai kita saat ini. Jadi itu bagian, bukan sesuatu seperti anak angkat sebagai anak adopsi, bukan. Itu anak kandung sendiri. Dan penutup, kita ulangi poinnya. Pertama, Yesus, para rasul dan gereja mula menggunakan kitab suci tanah dan berlanjut sampai saat ini kekristenan. Kitab suci tanah kemudian dilengkapi dengan catatan pengajaran dan kisah hidup Yesus dan para rasul yang kemudian dibedakan itu sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kemudian kekristenan Yudaisme sama-sama menerima tanah PL, memang berbeda dalam interpretasi terutama teks-teks kebutuhan Messianic. Nah, inilah yang sebenarnya nanti akan dibahas tersendiri, terutama mengcounter poin-poin Tovia Singer, yaitu pada interpretasi teks-teks pembuatan Messianic yang mereka membantahnya itu merujuk pada Yesus. Dan kesimpulan akhirnya, kekristenan tidak membaca kitab suci tanah, atau kekristenan tidak mengadopsi kitab suci tanah, tetapi bersama Yudaisme adalah pemilik yang sah. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jimmy atas penjelasannya, sangat komprehensif. Boleh diambil waktunya untuk istirahat sebentar Pak Jimmy sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab sambil teman-teman untuk mempersiapkan pertanyaannya. Kami sangat menganjurkan kepada para pendengar untuk mengkaji kebenarannya dan menilainya masing-masing sesuai dengan data-data yang telah dipaparkan oleh Pak Jimmy Jeffrey. Baik, jangan lupa teman-teman untuk BPJS-nya, artinya berkati pelayanan kami dengan jempol dan subscribe-nya pada channel Pak Jimmy Jeffrey, Apologia Historia, dan channel-channel yang ikut merilai sesi pengajaran malam ini. Untuk pengajaran hari ini boleh di-repost ya, jadi teman-teman jangan lupa untuk ambil bagian dalam menyebarkan firman Tuhan melalui repost atau resend ke teman-teman yang membutuhkan pengajaran. Dan teman-teman yang membutuhkan kaos-kaos berkaligrafi, desain Pak Gracia, dan juga karangan buku terbaru dari Pak Gracia dengan judul Membungkam Bidat-Bidat yang sangat bagus, bisa didapatkan di Tokopedia /Inyo Manis. Silakan teman-teman untuk mencarinya, link tersebut. Oke, next slide. Dan berikutnya adalah kegiatan kami di Keluarga Emma Rasuli. Setiap hari Minggu ada ibadah raya KIR dan JCC dipimpin oleh Pak Rino. Ya, teman-teman bisa gabung setiap hari Minggu pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Dan juga setiap hari Senin sampai dengan Sabtu ada baca Alkitab bersama dengan saudara Yusuf Andrew setiap pukul 10 malam waktu Indonesia Barat di Jumser Sabkir. Next slide. Dan ini Pak Deki Ngadas telah membuka triwulan kelima ya. Kita sudah masuk ke sesi pengajaran pengantar dalam surah Yakobus sesi ke-30. Ya, nanti setiap teman-teman yang mau bergabung dengan kami bisa menghubungi Jumser Sankir untuk mendaftar
dan ikuti pengajarannya. Bagi teman-teman yang terpanggil untuk kuliah teologi dengan gelar strata 1, STH, Sarjana Teologia, bisa bergabung dengan STT RAI Batam. Ini ada alamat kampus di layar masing-masing dan kontak personnya. QR code dari STT RAI juga sudah tersedia, teman-teman tinggal screenshot dan bergabung dengan STT RAI. Next. Bagi teman-teman yang belum join dengan kami, keluarga Iman Rasuli bisa melalui satu link .com/KIR dan bisa juga melalui aplikasi Telegram di t.me/keluarga Iman Rasuli atau melalui website www.imanrasuli.com. Baik, Pak Jimmy-nya belum kembali. Teman-teman, bagi yang mau bertanya sesuai dengan tema ya, nanti diketikkan, akan dibacakan oleh saudara Rocky Chandra. Oh, Pak Jimmy-nya sudah kembali. Oke, Pak Rocky, silakan bacakan pertanyaan yang telah masuk. Ya, pertanyaan pertama dari Pak Jim STG. Shalom, selamat malam Pak Jimmy. Izin tanya Pak, mohon penjelasan tentang kanon Tanak oleh orang Yahudi sebelum masa Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan tentang kanon untuk tanah atau perjanjian lama pada masa sebelum Yesus. Secara konsili atau sebuah kesepakatan itu memang tidak ada datanya sebelum era Yesus ya, kecuali dalam catatan-catatan, misalnya dalam catatan Josephus. Josephus itu mendata tentang kitab-kitab mulai dari kitab-kitab era Musa, merujuk berarti ke Pentateuch, ke era Raja Artasasta. Nah, di situ lalu dari era Artasasta kemudian ke era pada masa berikutnya. Dia mendata beberapa kitab-kitab yang umumnya sama seperti apa yang kita kekristenan imani. Walaupun ada perbedaan dalam penggabungan beberapa kitab. Di kita ada kitab dibagi dua, kalau catatan Josephus itu digabung. Nah, kecuali yang tidak masuk catatan itu, dan ini dalam penulis-penulis lainnya juga seperti Ben Sira dan penulis-penulis Yahudi lainnya, itu kitab-kitab seperti kitab Ester, pengkhotbah. Ini yang akhirnya menjadi perdebatan di kalangan Yahudi termasuk Kristenan tentang status kanonitas terhadap kitab-kitab tersebut. Tapi di luar kitab tadi itu tidak ada masalah, semua sudah didaftarkan sebagai kumpulan dari kitab-kitab suci. Itu dari era Josephus. Nanti kemudian pada sekitar akhir abad pertama itu ada yang disebut Konsili Jamnia. Konsili Jamnia itu tempat bertemunya para rabi-rabi untuk membicarakan termasuk masalah kitab-kitab. Nah, sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, mereka bukan saja membahas masalah kitab mana, tetapi mereka sebenarnya bereaksi terhadap penggunaan Septuaginta. Septuaginta LX itu yang diterjemahkan pada abad ketiga kedua, yang kemudian populer di kalangan Yahudi diaspora, termasuk juga sebagian di Yerusalem, itu akhirnya banyak digunakan oleh kekristenan. Bahkan Yesus sendiri banyak merujuk pada Septuaginta.
Kemudian pada misi penginjilan gereja mula-mula banyak menggunakan Septuaginta. Dan itu akhirnya mendapat reaksi dari para Rabi Yahudi yang menganggap ini sudah jadi kitab Kristen, Septuaginta. Lalu akhirnya mereka tegas untuk menolak Septuaginta. Bahkan oleh Tovia Singer dianggap itu sebenarnya LXX itu produk dari Bapak Bergereja, merujuk pada Origenes. Karena ada tulisannya Hexapala yang menulis teks-teks Yunani dari Torah yang dianggap sebenarnya dari situ. Nah ini keliru sebenarnya karena Septuaginta sudah eksis malah sebelum adanya kekristenan. Mungkin minggu depan kalau tidak berubah kita akan bahas khusus masalah tuduhan Tovia Singer terhadap Septuaginta ini. Nah tetapi di jamnya itu juga akhirnya dibahas, disepakati untuk kembali pada Hebrew text, waktu itu belum Masoret text, tapi Proto Masoret, untuk jadikan standar dan menolak penggunaan teks Yunani atau khususnya Septuaginta. Dan kekristenan, kemudian terutama Protestan, merujuk pada apa yang diputuskan di Jamnia, sehingga Protestan punya kemirikan dengan daftar kanon dengan pihak Budaisme. Jadi pembahasan yang paling alot sebenarnya di Konsili Jamnia itu bukan status kanonik kitab-kitab lainnya, tetapi hanya khusus pada kitab terutama Ester. Itu yang perdebatan mereka. Karena di kitab Ester itu tidak tertulis nama Yod-Heh-Vav, sehingga dianggap wah ini bukan kitab suci. Tetapi memang ada alasannya kenapa sampai tidak menulis eksplisit, karena memang mereka ada konteks di pembuangan, sehingga mereka hati-hati dalam penulisan seperti itu. Oke, itu jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jimmy. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Budi Hartono. Bagaimana dengan kitab-kitab dari orang Yahudi seperti kitab Henokh, kitab orang jujur, dan lain-lainnya? Kenapa tidak dikanonisasi tetapi disebutkan dalam PL? Mengapa kitab tersebut ditolak? Juga termasuk Deuterokanonika? Silakan Pak. Nah ini sebuah PR untuk skolar sendiri untuk mencari kitab jaser atau kitab orang jujur. Karena dalam Alkitab seperti di Tawarik dan Raja-Raja menyebut nama kitab itu. Dan sampai sekarang memang para scholar tidak bisa memastikan eksistensi, walaupun ada yang dianggap itu kitab jaser, tetapi diragukan otentitasnya, karena itu dianggap itu produk belakangan. Nah, jadi ini masih pembahasan bahkan di kalangan Yahudi sendiri tentang eksistensi kitab itu. Dan itu bisa jadi sebenarnya lebih merujuk pada oral tradition tentang kisah-kisah sejarah bangsa Israel. Jadi semacam catatan-catatan dari penulis kerajaan tentang sejarah raja-raja seperti itu. Sehingga oleh orang Yahudi awal menganggap itu bukan kitab kanonik atau kitab yang diwahyukan, tetapi hanya sekedar catatan-catatan kerajaan saja tentang semacam daftar silsilah raja atau catatan dari raja-raja bangsa Israel. Jadi seperti itu, sehingga tidak menjadi satu bagian pengajaran sebagai kitab kanonik. Nah, kalau kitab lainnya seperti kitab Henokh dan kitab seperti The Apocrypha of Abraham, Testament Abraham, itu adalah kitab-kitab yang ditulis di era intertestamental yang 400 tahun itu, antara dari Maliaki sampai ke era Yesus, ditulis pada masa itu. Dan tulisan itu lebih pada ekspresi orang-orang Yahudi pada waktu itu tentang apa yang mereka percayai dan apa yang mereka imajinasikan tentang pengajaran-pengajaran dalam tanah. Jadi dengan kata lain,
kitab-kitab itu berisi beberapa data-data kisah-kisah kanonik, misalnya dari Torah, tetapi sudah diberi tambahan imajinasi mereka, interpretasi mereka, terutama konteks apologetik, jadi semacam berbicara di masa-masa yang mendatang. Dan oleh skolar itu dianggap sebagai kitab-kitab pseudepigrapha. Jadi pseudepigrapha itu sebenarnya tulisan-tulisan yang mengambil beberapa nama tokoh-tokoh utama, walaupun itu bukan tokoh itu yang menulisnya. Misalnya kitab Henok, merujuk pada Henok pada kitab Kejadian, tapi bukan Henok yang menulisnya. Jadi mereka hanya mengambil nama-nama itu pseudepigrapha. Sebenarnya kekristenan juga punya seperti itu, yang disebut dengan Injil Apokrif. Jadi mengambil nama-nama terkenal seperti Maria, Filipus, Petrus, maka mereka beri judul Injil Petrus, Injil Maria, Injil Yudas, dan sebagainya. Nah, kalau kitab Henok dan lainnya itu versi Yahudi yang disebut pseudepigrapha. Lalu ada juga yang dikategorikan sebagai Jewish Apocryph. Kalau Jewish Apocryph itu hampir diterima sebagai kanonik, tetapi akhirnya ditolak. Dan ini memang masih diadopsi oleh beberapa pihak, termasuk pihak Katolik sendiri masih mengambil, karena Jewish Apocryph itu masuk dalam daftar LXX. Jadi di LXX itu, di kumpulan kitab-kitab di LXX itu ada beberapa kitab yang disebut Jewish Apocryph, yang oleh pihak Katolik itu dikategorikan sebagai Deuterokanonika atau kanon yang kedua. Dan ini memang masih debatable untuk bagian-bagian itu. Jadi sekali lagi kita harus tahu membedakan apa itu kitab Jasher. Kitab Jasher itu sampai sekarang tidak tahu eksistensinya, tetapi dia sebenarnya lebih merujuk pada catatan-catatan kerajaan. Kemudian kitab pseudepigrapha itu kitab-kitab yang mengambil nama-nama orang-orang terkenal dalam Perjanjian Lama, dianggap yang mereka menulis, tapi lebih banyak imajinasi mereka. Lalu ada Jewish Apocryph yang hampir dikatakan sebagai bagian dari kitab kanonik, tapi akhirnya ditolak oleh pihak Yahudi sendiri. Jadi pihak Yahudi menolak tambahan-tambahan dari LXX yang tidak ada dalam Hebrew text, daftar kitab Ibrani. Oke, demikian. Terima kasih Pak Jimmy. Pertanyaan berikutnya ini dari Scott. Mohon izin bertanya Pak Jimmy, kutipan PL banyak ditemukan dalam PB dan hal itu bisa dipahami karena PB mengakui totalitas kebenaran PL. Nah, mungkin ini agak berbeda ya nanti bahasanya. Para ilmuwan sudah banyak menunjukkan bahwa kutipan-kutipan dari puisi para Islam, misalnya puisi Imrul Al-Qais dan Ibn Abi Salt ada dalam Al-Quran. Bukan hanya itu, beberapa kisah dongeng yang berkembang pada masa pra-Islam juga dikutip dalam Al-Quran. Misalnya dongeng Seven Sleepers. Apakah hal ini sebetulnya menunjukkan bahwa Al-Quran lebih mengakui kebenaran puisi atau dongeng pra-Islam dibanding dengan PL? Terima kasih. Kalau dikatakan kita mencoba mendikotomikan antara puisi atau prosa, lalu dianggap puisi itu tidak kadar kanoniknya kurang, saya kira tidak tepat. Dan dalam webinar saya sebelumnya itu Alkitab dipalsukan dalam tanda kutip, pertanyaannya apakah Alkitab dipalsukan, sempat dibahas tentang Zabur. Apakah Zabur itu kitab suci atau tidak? Karena oleh seorang ahli tafsir Islam itu dianggap hanya puisi-puisi. Nah, saya kira jawaban kita tegas bahwa kitab-kitab puisi itu pun diterima status kanoniknya. Buktinya apa? Yesus sendiri mengutip, bahkan beberapa rasul juga mengutip
beberapa teks dalam kitab Mazmur. Kemudian yang kedua, Mazmur itu bagian dari kitab-kitab perjanjian lama tanah yang juga disebut oleh Yesus sendiri. Itu dalam Lukas tadi kita sudah lihat Yesus menyebut Torah, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Jadi sebenarnya kitab puisi seperti Mazmur pun juga bisa diterima kanoniknya. Tetapi harus punya dasar yang jelas. Tidak semua puisi-puisi dianggap diwahyukan kanonik. Nah, lalu ke pertanyaan tadi, bagaimana tentang puisi-puisi yang akhirnya masuk dalam Quran seperti itu. Memang ini pembahasan tersendiri, tetapi sekedar saja saya memberi beberapa informasi bahwa beberapa scholars sudah mengkaji itu. Itu sebenarnya sudah dimulai dari scholar bernama Claire Tisdale. Silakan cari di internet, ada bukunya, bahkan sudah banyak versi online-nya, The Original Source of the Quran. Itu dia menulis berbagai sumber-sumber yang ada. Kemudian dielaborasi lagi lebih detail oleh Rafat Amari, Islam in the Light of History. Dan Rafat Amari bahkan punya buku berikutnya yang menulis beberapa referensi ekstra kanonik yang ada dalam Quran seperti itu. Dan ini jadi ini PR tersendiri bagi pihak muslim untuk menjawabnya. Kita tidak akan membahas lebih detail, tetapi saya memberi beberapa informasi saja bahwa itu sudah ranah kajian para scholar, sudah banyak buku-buku yang membahas hal itu, bahkan kajian-kajian yang lebih detail itu sudah ada. Teks-teks seperti Imrul Qais, apakah itu puisi pra-Arab dan sebagainya, itu sudah ada pembahasan tersendiri. Ya, demikian. Terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya dari Pak siapa yang? Pak Yosef B. Tanya penjelasan Pak Jim, pendekatannya evidensial dan saya kira ini sudah sangat clear. Tapi saya kira ada problem lainnya dari kritik Ali dan Taufia, yaitu presuposisi mereka yang menggiring opini dan justifikasi secara membabi buta. Bisakah Pak Jim mengelaborasi presuposisi mereka yang ikut nimbrung dalam kritik ini? Terima kasih. Oke, memang ada yang membagi pendekatan apologetik antara pendekatan evidensial dan pendekatan presupposisional. Memang saya lebih ke evidensial, tetapi sebenarnya dalam praktek di lapangan kita tidak boleh terlalu kaku dengan salah satu pendekatan. Kita bisa gunakan dua pendekatan tersebut, tergantung topiknya dan tergantung apa yang ingin kita tekankan. Nah, kalau dikatakan presuposisi memang ada beberapa hal sebenarnya yang kita bisa elaborasi, tetapi kembali itu pada data-data yang akan menjawab itu. Preposisi yang saya coba identifikasi, misalnya Yudaisme dan Islam memiliki kesamaan karena punya preposisi yang sama tentang status ketuhanan yang absolut monoteisme. Berbeda dengan kekristenan yang dikatakan tidak monoteisme. Nah, kalau kita menyebutnya monoteisme trinitarian. Nah, ini preposisi yang salah satu dikembangkan, dan preposisi inilah yang menjadi semacam titik temu antara Tovia Singer dan Menahem Ali. Bahkan Tovia Singer pernah di salah satu YouTube-nya mengatakan bahwa Muslim silakan beribadah di sinagog, tidak masalah, karena sama-sama percaya pada Tuhan yang esa. Tetapi beda dengan kekristenan yang dianggap penyembah berhala, Avodazara. Nah, ini preposisi yang sebenarnya kita bisa bedah preposisi itu
Karena apa? Karena kalau dikatakan monoteisme, banyak agama lain juga mengklaim sebagai monoteisme. Agama Bahai, agama Sikh, bahkan Hindu dan Buddha juga mengklaim mereka monoteisme. Jadi tidak otomatis dengan punya preposisi seperti sama bahwa mereka itu sebenarnya persis sama. Tidak juga. Karena kita harus lihat konstruksi teologis yang dibangun. Apakah kalau dikatakan sama, apalagi Ali berusaha mencoba menyamakan antara Allah dengan Yahweh, YHWH, itu sebagai Tuhan yang sama. Ya jelas berbeda. Kenapa berbeda? Karena cara pewahyuan, pernyataannya berbeda. Sehingga tidak mungkin Tuhan yang satu itu memiliki wahyu yang bertentangan. Jadi lemahnya di situ preposisi seperti itu. Ada beberapa preposisi lainnya mungkin saya perlu identifikasi lagi, dan terima kasih masukan dari Pak Yosef. Dalam webinar berikut saya akan coba mengidentifikasi selain data-data evidensial, kita akan lihat juga preposisi yang ada dan kita akan bahas. Walaupun memang majority pembahasan akan lebih ke evidensial. Ya, terima kasih. Masih ada 3 pertanyaan lagi, Pak. Masih bisa, Pak? Iya, silakan. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Afdoripan Sitorus. Shalom, Pak. Izin bertanya, apa betul bahwa kanonisasi Tanakh itu terjadi dalam 3 tahapan? Pertama, Taurat yang terjadi setelah pembuangan dari Babel, yakni zaman Ezra. 2, kitab para nabi yang terjadi pada abad 3 sebelum Masehi. Loh, yang ketiganya mana ya? Itu, Pak. Oke. Nah, ini sering kita dengar tentang kanonisasi Ezra. Bahkan lebih ekstrim lagi, menganggap Ezra itu sudah membuat Torah yang baru. Jadi, kalau ditanya misalnya, kapan Alkitab dipalsukan? Itu zaman Ezra. Zaman Ezra sudah membuat Torah yang baru, beda seperti yang dari Musa. Nah, itu sampai seperti itu. Kemudian ada yang merujuk juga dalam surat di Yeremia. Dalam kitab Yeremia ada teks yang menyebut pena palsu. Pena palsu, nah ini bisa dibahas tersendiri, karena maksudnya tidak seperti itu. Tapi itu dianggap seperti teks adanya pemalsuan. Nah, yang perlu diluruskan begini. Ezra bukan membuat kitab Taurat yang baru. Seakan-akan kitab sebelumnya sudah tidak ada, dia rekonstruksi yang baru. Tetapi dari data sejarah, bahkan tulisan scholars yang bonafit, sebenarnya Ezra itu membangun kerohanian bangsa Israel, terutama mereka yang tinggal di Yerusalem. Jadi bukan menciptakan Torah yang baru, tetapi menata kembali. Oke, beberapa tulisan mungkin ada beberapa yang karena sudah sekian lama mereka di pembuangan, akhirnya ada beberapa yang mungkin harus dilacak kembali, ada beberapa. Tetapi sebenarnya poin utamanya itu bukan pada menciptakan kanonisasi yang baru, bukan. Tetapi lebih pada membangun kembali semangat kerohanian bangsa Israel, terutama bangsa Israel yang ada di Yerusalem, karena mereka istilahnya sudah kehilangan orang-orang kunci, karena banyak orang kunci yang terpelajar justru banyak ke Babel. Tapi bersyukur karena di Babel mereka tetap eksis, mereka bisa tetap pelihara kehidupan keagamaan mereka. Seperti kita tahu Daniel dikatakan berdoa beberapa kali dalam sehari mengarah ke Yerusalem, juga waktu Esther juga seperti itu. Jadi terpelihara.
Jadi sekali lagi, Ezra bukan menciptakan kanon baru, tetapi menata kembali yang ada. Dia seorang ahli juga, ahli kitab suci. Nah, kemudian di era berikutnya pada waktu Josephus tidak melakukan kanonisasi, tapi cuma mendata daftar-daftar kitab yang sudah dikenal pada masanya. Jadi dia mendata kitab-kitab dan dia hanya menyebutkan eranya, yaitu dari era Musa sampai ke era Artasasta, dari Artasasta ke era Josephus. Jadi tidak ada yang disebut kanonisasi yang pertama kedua. Nanti yang disebut kanonisasi artinya memastikan mana kitab yang harus dipakai dan mana yang tidak, itu pada Konsili Jamnia. Nah, pada waktu itu sebenarnya kita harus hati-hati, bukan seperti tuduhan polemikus lainnya yang menganggap kekristenan proses kanonisasi itu semacam memilih kitab yang sudah ada lalu dipilih yang mana kanon. Nah, ini kekeliruan memahami sejarah kanonisasi. Kanonisasi seperti dalam Perjanjian Baru bukan memilih dari kitab-kitab yang ada lalu dipilih, oh ini yang cocok dengan gereja, ini tidak. Tetapi sebenarnya kanonisasi tinggal meneguhkan apa yang sudah diterima yang ada. Demikian juga di Konsili Jamnia. Jadi kitab-kitab yang sudah ada, bahkan dari era Musa ke Ezra sampai ke Raja Josephus pada era Jamnia, itu tinggal diteguhkan lagi. Kecuali ada beberapa kitab seperti Esther, itu yang diperdebatkan. Mirip dalam Perjanjian Baru juga begitu. Perjanjian Baru ada sekitar 7 kitab yang diperdebatkan. Misalnya kitab 2 Petrus, itu jadi perdebatan apakah kanonik atau tidak. Dan ini sebenarnya cuma bukti gereja sangat hati-hati. Tetapi yang intinya kalau Perjanjian Baru, keempat Injil kanonik itu sudah diterima dari awal. Bahkan kalau ada polemikus lain yang mencoba membenturkan daftar kanon PB antara Bapak Gereja satu dengan lainnya, katanya tidak seragam. Padahal itu karena mereka memang belum mendapat salinan lengkap dari semua kitab, sehingga apa yang ada pada mereka itu yang mereka tulis. Tetapi yang menariknya, semua Bapak Gereja mencantumkan 4 Injil kanonik. Oke, jadi ini perbandingannya. Jadi sekali lagi, tidak ada kanonisasi yang pertama, kedua, ketiga, tetapi kasus kanonisasi resmi untuk Perjanjian Lama tanah oleh orang Yahudi itu di Konsili Jamnia. Dan itu sifatnya sebenarnya tinggal meneguhkan saja dan membahas beberapa kitab kontroversi. Lalu setelah diteguhkan itu kemudian seterusnya menjadi standar resmi. Kekristenan juga hanya sekali, yaitu pada era Bapak Bergereja lewat beberapa konsili. Ditegaskan dan sampai saat ini kita gunakan. Ya, itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya dari Pak Robert Redford. Selain contoh Rabi Akiva yang mengakomodir kemesiasan Bar-Kokhba, apa ada contoh lain Pak? Rabi siapa? Menerima kemesiasan siapa? Dan terserah dari era kapan? Terima kasih Pak. Saya nanti buka bukunya Ishak Sapira. Dia menulis kronologisnya yang cukup lengkap. Jadi saya belum bisa jawab saat ini. Nanti saya cek lagi datanya. Tetapi sengaja saya angkat Rabi Akiva karena Rabi Akiva itu rabi yang sangat penting. Sebab dialah yang pelopor pertama di era Tanaitik yang mulai mengkompilasi Mishnah. Dan kemudian nanti sekitar abad 4 ke-5 itu dibukukan dalam Talmud Yerusalem maupun Tablet 45. Oke, nanti lain kesempatan saya uraikan tentang Mesias. Bahkan bisa jadi topik sendiri tentang sejarah Mesias di kalangan Judaisme. Ya, kasih. Ya, pertanyaan terakhir Pak. Ini dari Pak Jim STG lagi. Izin tanya Pak Jimmy. Saya pernah baca menurut Muhammad Ahmad Kalafulo, mungkin Al-Quran bukan kitab sejarah ya,
penulis Quran bahwa penulisan Quran juga bersumber dari Tanakh. Pertanyaan saya, apakah di masa Muhammad Nabi Islam sudah ada Tanakh yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Pak? Terima kasih. Yang saya tahu penerjemahan Tanakh ke Arab itu di era Rabi Saadia Gaon. Jadi dia menerjemahkan dalam aksara Judeo-Arabik yang itu pada sekitar abad-abad ke-9 ke-10. Itu penerjemahan Tanakh ke bahasa Arabik. Tapi kalau dalam bentuk fragmen-fragmen, ini nanti saya akan cek lagi datanya. Kalau seperti Perjanjian Baru itu juga ada beberapa fragmen-fragmen. Dan ini memang jadi kajian yang menarik. Sebenarnya pada waktu era Muhammad, pada waktu menyebut tentang Torah yang seperti apa? Kemudian menyebut Injil seperti apa? Dalam webinar saya minggu lalu, ini jadi pertanyaan balik ke mereka. Kalau dikatakan Injil telah palsu, oke, Injil yang asli modelnya seperti apa? Saya tidak ingin tanyakan gaya retorika apologetika bahwa tunjukkan Injil yang asli. Tidak, saya tanyakan gini, mereka punya pemahaman konsep Yesus seperti ini. Misalnya, Yesus lahir di bawah pohon korma, kemudian waktu kecil berbicara di ayunan, kemudian bisa menciptakan burung dari tanah liat dan sebagainya. Kisah-kisah seperti itu. Nah, kira-kira kalau itu dianggap itu bagian narasi dari Injil yang asli, bisa tidak tunjukkan Injil seperti itu? Nah, ini jadi tantangan. Nah, demikian juga Perjanjian Lama. Misalnya Muhammad mengatakan dia disebut namanya dalam kitab-kitab sebelumnya. Lalu kemudian ada tuduhan bahwa Alkitab sebenarnya dipalsukan, salah satu misalnya menghilangkan nubuatan seperti itu. Kira-kira Taurat seperti apa? Nah, ini perlu jadi PR sendiri. Kalau saya punya data, ada beberapa tulisan scholar, itu sebenarnya lebih ke teks-teks Perjanjian Baru. Jadi ada beberapa teks-teks Perjanjian Baru dalam bahasa Arabik yang sudah eksis pada abad-abad sekitar 789. Walaupun belum lengkap ya, tetapi teks dari beberapa kitab, misalnya Injil Yohanes dan sebagainya. Tetapi kalau untuk Perjanjian Lama Tanakhnya, saya belum lihat kembali datanya. Hanya saja yang saya tahu memang terjemahan yang cukup lengkap itu nanti abad ke-9-10. Sekali lagi ini sesuatu yang menarik. Taurat seperti apa yang ada pada era Muhammad pada masa itu di Mekah atau di Madinah? Ini perlu dikaji lebih lanjut. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Jimmy, dan terima kasih juga untuk yang sudah bertanya. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, terima kasih Pak Jimmy, Pak Rocky. Nah, kita sudah di penghujung acara, Pak. Ada closing statement, kira-kira Pak, apa yang mau disampaikan supaya yang nggak paham-paham itu nggak gagal paham terus, Pak. Silakan, Pak. Ya, saya bagi dua gaya pendekatan. Ada pendekatan yang awam, itu menyerang kekristenan, mengatakan kita membajak. Jadi itu sebenarnya bahasa awam. Kekristenan membajak tanah atau perjanjian itu adalah kitab bajakan. Nah, itu biasa diangkat oleh para awam. Tetapi untuk yang lebih advance, lebih softly seperti Ali, adopsi. Jadi kekristenan mengadopsi tanah. Tapi sebenarnya mirip juga sih, prinsipnya sama. Seakan Torah itu seperti bukan anak asli, cuma anak angkat. Jadi tanah seperti itu. Nah, dalam kajian ini kita sudah bantah semua bahwa tanah itu adalah bagian dari kekristenan sejak awal. Sejak dari Yesus sendiri. Para rasul, para murid sampai saat ini. Dan tanah tidak bisa dipisahkan. Karena kita bisa mengerti banyak ayat pengajaran Perjanjian Baru itu dengan terang perspektif dari Perjanjian Lama. Jadi sekali lagi bantahan tuduhan bahwa kita membajak atau kita mengadopsi terbukti tidak benar.
Dan untuk berikutnya saya coba rencanakan materi ini lebih sistematis. Kita nanti akan bisa masuk ke topik-topik yang lebih teknis lagi, misalnya tentang Septuaginta, LXX, Dead Sea Scroll, dan sebagainya. Tentu dalam konteks menjawab Menahem Ali dan Tovia Singer. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Apa yang kita mulai dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Kami undang Pak Albert Lumanpuk untuk menutupnya dalam doa. Silakan Pak Albert. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk sesi webinar malam ini yang sudah menyelesaikan pembahasan tentang adanya tuduhan bahwa Kristen telah membajak kitab suci Tanakh milik Yahudi. Tadi sudah dibuktikan bahwa hal itu tidak benar, dan bahkan Engkau sendiri, Tuhan Yesus dan para rasul telah menggunakan, bahkan meneguhkan Tanakh itu sendiri. Terima kasih Tuhan, karena kami telah mendapatkan masukan-masukan yang baik dan mantap dari narasumber. Tuhan memberkati materi yang sudah kami dengarkan dan mampukan kami Tuhan untuk boleh membagikannya juga kepada orang lain yang belum memahaminya. Kami berdoa untuk pemateri Pak Jimmy Jeffrey sebagai narasumber malam ini. Tolong berkati hamba-Mu ini Tuhan. Berikan dia hikmat, tambahkan hikmat, kekuatan dan kesehatan yang sempurna agar Pak Jimmy boleh terus eksis dan bersemangat untuk melayani Tuhan. Beliau boleh terus menjadi berkat dimanapun dia berada. Berkati juga keluarga hamba-Mu ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, istri dan anak-anaknya sekalian ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan komunitas keluarga Iman Rasuli ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berkati komunitas ini, pakai komunitas ini untuk terus bekerja melayani-Mu, memberitakan kebenaran firman Tuhan yang tidak tergoncangkan itu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Albert, terima kasih Pak Jimmy. Terima kasih teman-teman semua. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy. Terima kasih Pak Jimmy. Ya, salam semua. Terima kasih Pak Jimmy. Yes.